Kisah lelaki cacat yang jadi kekasih Allah dan berkafan kain sutra. Kisah Khalaf bin Al-Barza'i dan seorang lelaki cacat. Rupanya lelaki tersebut adalah kekasih Allah. Allah mengangkat derajatnya dengan kain kafan sutra. Khalaf bin Al-Barza'i bertemu dengan lelaki yang punya kekurangan fisik. Siapa sangka lelaki tersebut adalah kekasih Allah yang dimuliakan dengan berkafan kain sutra. Al-Kisah, pada suatu hari, Khalaf bin Al-Barza'i bertemu dengan seorang lelaki saleh, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Uyun Al-Hikayat wa Qashash Ash-Shalihin wa Nawadir Az-Zahidin karya Ibnu Al-Jawzi. Namun lelaki saleh tersebut mempunyai cacat secara fisik. Ia adalah orang yang tunanetra, tidak memiliki tangan dan kaki. Khalaf yang melihatnya pun menyapanya dan bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Mendengar pertanyaan dari Khalaf, lelaki tersebut menjawab, "Cinta dari kekasih Allah SWT selalu meliputiku, dan aku juga tidak pernah merasakan sakit apapun ketika aku bersama cintanya, sebab dia tak pernah melupakanku." Khalaf yang penasaran kembali bertanya kepada lelaki tersebut, "Aku mungkin lupa tentangmu. Siapa gerangan yang engkau maksud itu?" Sang lelaki tersebut kemudian menjawab, "Aku memiliki seorang kekasih yang selalu mengingatku. Bagaimana mungkin seorang kekasih tak ingat kekasihnya? Dia selalu menampakkan pandangannya dengan tanda-tanda pada akal dan hati." Khalaf yang merasa iba dengan kondisi lelaki tersebut, akhirnya menawarkan bantuan. "Maukah kamu aku nikahkan dengan seorang perempuan, agar ada seseorang yang selalu membantumu?" Mendapat tawaran dari Khalaf, lelaki tersebut bukannya menjawab, malah menangis dan mengarahkan pandangannya ke atas sambil berseru, "Duhai kekasih hatiku!" Dan seketika lelaki tersebut langsung jatuh pingsan. Setelah lelaki itu sadar, Khalaf yang penasaran tentang apa yang telah dikatakan sesaat sebelum pingsan pun bertanya, "Apa yang kamu katakan barusan?" Mendapat pertanyaan dari Khalaf, lelaki saleh itu kembali tidak menjawab. Ia justru bertanya penuh keheranan tentang tawaran menikah yang sebelumnya ditawarkan kepadanya. "Bagaimana mungkin engkau akan menikahkanku? Aku ini kan pemilik dan pengantinnya dunia, aku memiliki semua hal." Mendengar jawaban tersebut, Khalaf pun kaget dan berkata kepadanya, "Apa yang kamu miliki? Tangan dan kaki pun kamu tak punya. Kamu juga buta. Makan saja, kamu seperti makannya binatang." Akhirnya, lelaki tersebut menjelaskan kepada Khalaf bahwa dirinya ridha dengan apapun yang diberikan dan ditakdirkan oleh kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga selalu berzikir kepadanya dengan lisannya. Namun, tidak lama kemudian, lelaki tersebut meninggal dunia. Khalaf menyumbang sebuah kain kafan untuk digunakan membungkus jenazah lelaki tersebut. Dan karena terlalu panjang, kain kafan itu akhirnya dipotong oleh Khalaf Al-Barza'i hingga pada suatu malam setelah pemakaman jenazah lelaki tersebut. Khalaf bermimpi. Dalam mimpinya tersebut dia mendengar ada suara yang berkata kepadanya, "Wahai Khalaf, engkau sungguh pelit sekali terhadap kekasihku dengan memberikan kain kafan yang engkau potong kemarin itu. Sekarang, aku kembalikan saja kain kafan pemberianmu. Aku akan mengakafaninya dengan kain sutra." Ketika bangun dari tidurnya, Khalaf pun bergegas menuju sebuah kamar yang ada di rumahnya. Kamar tersebut awalnya digunakan untuk menyimpan kafan yang disumbangkan untuk membungkus lelaki cacat tersebut. Namun, anehnya ketika sampai di kamar tersebut, Khalaf menemukan kain kafan pembungkus jenazah lelaki cacat tersebut telah tergeletak di kamar itu. Ridha terhadap pemberian dan takdir Tuhan memang mudah diucapkan di mulut manusia, namun sulit dilakukan dan dipraktekkan oleh manusia itu sendiri. Karena ridha adalah bahagianya hati
terhadap pahitnya ketentuan Tuhan, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Jurjani dalam kitab Mu'jam Al-Tarifat. Pernahkah kita merenungkan betapa luar biasanya ketika seseorang bisa sepenuh hati ridha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah? Ridha bukanlah hal yang mudah, terutama ketika ketentuannya tampak sebagai ujian yang berat bagi kita. Namun, siapa yang mampu mencapai derajat ridha ini akan berada pada posisi tertinggi di sisi Allah, menjadi bagian dari golongan hamba-hambanya yang dikasihi. Ridha adalah bentuk penerimaan yang sempurna, tanpa keluh kesah, tanpa keberatan. Ini adalah tanda keimanan yang mendalam bahwa setiap ketetapan Allah adalah yang terbaik untuk kita, meski tampak sulit untuk dipahami pada awalnya. Seorang lelaki saleh yang cacat fisik, seperti diceritakan dalam kisah yang menginspirasi, telah membuktikan hal ini dengan hidupnya yang penuh keikhlasan. Meski kondisi fisiknya terbatas, hatinya begitu luas untuk menerima takdir Allah. Itulah sebabnya ia mencapai derajat yang begitu tinggi di sisinya. Bayangkan, lelaki tersebut tidak hanya ridha, tetapi ia juga terus bersyukur. Dalam keterbatasannya, ia menjadikan hidupnya sebagai ladang ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ia tidak mengeluh, tidak mencari-cari alasan untuk meninggalkan kewajibannya. Sebaliknya, ia terus mendekatkan diri kepada Allah dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Kesalehannya menjadi contoh nyata bahwa manusia tidak diukur dari fisiknya, tetapi dari hatinya, dari sejauh mana ia ikhlas menerima dan menjalankan takdir Allah. Bahkan dalam pengakhirannya yang begitu mulia, lelaki ini diceritakan dikafani dengan kain sutra, sesuatu yang sangat istimewa. Mengapa? Karena ketulusan hati dan ketaatannya yang luar biasa telah membuatnya layak menerima penghormatan dari Allah. Sutra yang di dunia hanya diperbolehkan untuk penghuni surga, menjadi simbol dari penghargaan Allah kepada hambanya yang mulia ini. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa ujian adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Maka jika kita diuji, itu artinya Allah tahu kita mampu melewatinya. Tinggal bagaimana kita merespons ujian tersebut. Apakah kita bersabar? Apakah kita tetap bersyukur? Dan yang paling penting, apakah kita ridha? Ridha bukan berarti menyerah, tetapi justru menunjukkan kekuatan iman. Ridha adalah bukti bahwa kita percaya Allah adalah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dengan ridha, kita tidak hanya menerima ketetapan Allah, tetapi juga mendapatkan ketenangan jiwa. Bukankah hati yang tenang adalah dambaan setiap manusia? Maka, mari kita belajar dari lelaki saleh yang cacat ini. Belajar untuk menerima ujian dengan lapang dada, belajar untuk tetap bersyukur dalam setiap keadaan, dan belajar untuk selalu ridha kepada Allah. Semoga kita semua termasuk golongan yang diridhoi oleh Allah dan menjadi bagian dari hamba-hambanya yang dikasihi. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, selalu bersyukur dan ridha dengan segala ketentuannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu aktifkan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.